Sahabat petunjuk Al-Quran, dengarkanlah bukan dengan telinga, tetapi dengan retakan paling dalam di dadamu. Pernahkah engkau bertanya, mengapa para nabi, manusia paling dekat dengan Allah, tidak berdiri di hadapan umatnya lalu berkata dengan terang, inilah makrifat, inilah hakikat, inilah rahasia terdalam tentang Tuhan dan dirimu. Pertanyaan ini bukan sekedar rasa ingin tahu, melainkan jeritan jiwa yang lelah berada di permukaan. Namun justru disinilah pukulan sunyi itu bekerja. Karena makrifat bukan sesuatu yang bisa dipindahkan seperti barang dari satu tangan ke tangan lain. Ia adalah cahaya yang hanya menyala ketika ego berhenti menuntut penjelasan. Di hadapan samudra hakikat, kata-kata seringkali menjadi penghalang. Para nabi memahami ini. Mereka tahu bahwa jika rahasia dibuka paksa, yang muncul bukan kerendahan hati, melainkan kesombongan yang lebih halus. Maka mereka memilih diam yang mendidik, isyarat yang menuntun, dan syariat yang membentuk wadah. Sahabat petunjuk Al-Quran, marilah kita letakkan satu kalimat sebagai fondasi seluruh perjalanan ini. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, bahkan tiada keberadaan yang berdiri sendiri. Jika kalimat ini benar-benar turun dari lisan ke hati, maka banyak pertanyaan akan luruh dengan sendirinya. Mengapa makrifat tidak diajarkan terang-terangan? Karena makrifat adalah kesadaran bahwa aku ini tidak memiliki apapun untuk diajari. Selama manusia masih merasa dirinya subjek yang kuat, mandiri, dan berhak atas rahasia, selama itu pula makrifat akan menjauh. Para nabi datang untuk meruntuhkan ilusi kemandirian ini secara perlahan, penuh kasih, tanpa mengguncangkan jiwa yang belum siap. Mereka mengajarkan sholat, puasa, amanah, dan akhlak bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai latihan melemahkan ego. Ketika ego melemah, barulah cahaya memiliki ruang untuk bertajali. Terang bukan selalu rahmat. Cahaya yang terlalu kuat dapat membutakan mata yang lama hidup dalam gelap. Para nabi mengetahui tabiat manusia. Ia ingin cepat sampai tanpa melalui pengosongan diri. Jika makrifat disampaikan sebagai konsep telanjang, manusia akan memahaminya dengan akal yang dikuasai ego. Maka lahirlah klaim-klaim, aku telah fana, aku telah menyatu, aku tidak lagi terikat syariat. Padahal ini bukan fana, melainkan ego yang menyamar sebagai cahaya. Karena itu para nabi menjaga makrifat di balik tirai syariat. Syariat bukan lawan hakikat, melainkan pagar agar perjalanan batin tidak tersesat. Siapa yang setia pada syariat dengan kerendahan hati, tanpa menuntut hasil batin, akan dipeluk oleh hakikat pada waktunya sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, berhala terbesar manusia bukan patung batu, melainkan ego yang tak disadari. Ego ingin merasa istimewa, ingin merasa mengetahui rahasia yang tidak diketahui orang lain. Inilah sebab utama mengapa makrifat tidak disampaikan secara terbuka. Karena ego akan menjadikan perhiasan, padahal makrifat adalah saat semua perhiasan runtuh. Fana bukan berarti hilang dari dunia, melainkan hilangnya klaim diri di hadapan kehendak Allah. Pada makom ini, seorang hamba tidak lagi berkata, aku berbuat, melainkan aku diperjalankan. Para nabi ingin menyelamatkan umatnya dari jebakan ini, maka mereka menanamkan adab sebelum ilmu, akhlak sebelum hakikat, dan ketaatan sebelum penyingkapan. Bayangkan dirimu sebagai setetes air yang jatuh ke dalam samudra. Selama engkau sibuk mempertahankan bentuk tetesmu, engkau akan takut kehilangan. Namun ketika engkau benar-benar menyatu, engkau tidak lenyap, engkau menjadi samudra itu sendiri, tanpa perlu mengklaim apapun.
Makrifat seperti ini tidak bisa diajarkan dengan ceramah terbuka. Ia harus dialami melalui peluruhan ego yang panjang dan seringkali menyakitkan. Para nabi tidak menunjuk samudra sambil berteriak, "Lihatlah." Mereka mengajarkan jalan agar tetes itu rela melepas bentuknya. Syariat adalah jalan itu, hakikat adalah perjumpaan itu, makrifat adalah kesadaran sunyi bahwa sejak awal tidak pernah ada jarak. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika engkau ingin memahami mengapa para nabi tidak mengajarkan makrifat secara terang-terangan, maka jangan dulu menengadah ke langit, tetapi tundukkan pandangan ke dalam dirimu sendiri. Di sanalah letak persoalan paling pelik sekaligus paling menentukan. Manusia sering menyangka bahwa makrifat adalah pengetahuan tentang Allah, padahal hakikatnya ia adalah penyingkapan tentang siapa diri ini sebenarnya. Selama manusia belum jujur mengenali dirinya sebagai hamba yang lemah, fana dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, maka setiap pembicaraan tentang Allah akan berubah menjadi wacana kosong. Para nabi memahami bahwa mengenal diri adalah jalan yang sunyi, penuh luka ego, dan tidak bisa ditempuh dengan paksaan kata-kata. Maka mereka tidak membentangkan makrifat sebagai teori, melainkan menyembunyikannya dalam perjalanan hidup, ujian, dan ketaatan sehari-hari. Sahabat petunjuk Al-Quran, perhatikan dengan jujur. Siapakah aku yang selama ini engkau bela, engkau banggakan, dan engkau takuti kehilangannya? Inilah akar penghalang makrifat. Manusia mengira dirinya ada, memiliki kehendak, kekuatan, dan pilihan yang berdiri sendiri. Padahal dalam cahaya makrifat, semua itu hanyalah bayang-bayang. La haula wala quwata bukan sekadar zikir lisan, melainkan palu yang menghantam klaim diri. Jika para nabi mengajarkan makrifat secara terang-terangan tanpa terlebih dahulu menghancurkan ilusi ini, maka yang lahir bukan kerendahan hati, melainkan konsep ketuhanan yang dipakai ego untuk menguatkan dirinya. Karena itu, para nabi mengajak manusia tunduk, taat, dan sabar terlebih dahulu, agar perlahan-lahan kesadaran palsu tentang aku mulai retak. Makrifat adalah tajalli nurullah dalam hati yang telah dilunakkan. Namun tajalli ini sangat halus. Jika hati masih dipenuhi ego, tajalli akan disalahartikan. Cahaya akan dikira milik diri, rasa damai akan diklaim sebagai pencapaian pribadi. Disinilah bahaya terbesar. Para nabi sangat memahami medan ini. Mereka tidak ingin umatnya terjatuh ke dalam kesesatan yang tampak indah. Maka, makrifat dijaga dalam isyarat, bukan pernyataan. Dalam akhlak, bukan klaim. Barang siapa melihat nabi, melihat kelembutan, kesabaran, dan kerendahan hati, sejatinya ia sedang melihat buah makrifat, meski tidak pernah mendengar istilah itu diucapkan secara gamblang. Sahabat petunjuk Al-Quran, syariat sering disalahpahami sebagai kulit, padahal ia adalah rahim. Ia membentuk, melindungi, dan menumbuhkan. Salat yang diulang 5 waktu adalah latihan mematahkan kehendak diri. Puasa adalah latihan melemahkan ego. Zakat adalah latihan melepaskan kepemilikan. Semua ini bukan tujuan akhir, tetapi jalan. Jika seseorang melewati jalan ini dengan sabar dan ikhlas, maka hakikat akan menyingkap dirinya tanpa diminta. Inilah sebabnya para nabi tidak mengajarkan makrifat sebagai jalan pintas. Mereka tahu bahwa jalan pintas hanya akan membawa ego lebih cepat ke jurang kesombongan. Bayangkan sebuah lampu. Banyak orang memuja lampu, memperdebatkan bentuknya, warnanya, dan mereknya, tetapi lupa bahwa yang dibutuhkan hanyalah cahaya. Makrifat adalah cahaya, bukan lampu. Namun cahaya tidak bisa hadir tanpa wadah. Syariat adalah lampu itu. Para nabi tidak mengajak manusia menyembah lampu, tetapi mereka juga tidak mematikan lampu dengan alasan mengejar cahaya. Ketika lampu dirawat dengan baik, cahaya akan menerangi dengan sendirinya. Demikian pula hati. Ketika syariat dijaga dengan rendah hati, nurullah akan memancar tanpa perlu diumumkan. Sahabat petunjuk Al-Quran,
Para nabi adalah manusia yang paling mengenal Allah, namun justru merekalah yang paling sedikit berbicara tentang diri mereka. Ini bukan kebetulan, melainkan hikmah. Kebenaran yang paling dalam tidak membutuhkan teriakan. Ia bekerja seperti fajar yang perlahan mengusir gelap. Jika makrifat diteriakkan, ia akan jatuh ke telinga, bukan ke hati. Para nabi memahami tabiat jiwa manusia yang mudah terpesona oleh kata-kata, tetapi sulit setia pada perjalanan. Maka mereka memilih bahasa isyarat, perbuatan, kesabaran, dan keteladanan. Dalam diam mereka, sesungguhnya ada undangan bagi siapapun yang rindu untuk berjalan lebih dalam. Makrifat bukan bahasa ego, ia adalah bahasa jiwa yang telah dilembutkan. Para nabi berbicara dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua lapisan manusia: salat, amanah, kasih sayang, kejujuran. Di balik bahasa sederhana itu tersembunyi samudra hakikat yang tak bertepi. Siapa yang mempraktikkannya dengan tulus akan menemukan makna yang terus bertambah tanpa pernah habis. Inilah sebabnya makrifat tidak diajarkan secara terang-terangan sebagai konsep, karena konsep akan ditangkap oleh ego, sementara isyarat akan ditangkap oleh hati. Sahabat petunjuk Al-Quran, para nabi tidak hanya membawa cahaya, tetapi juga menjaga umat dari silau yang membutakan. Mereka tahu bahwa setiap zaman memiliki penyakitnya. Penyakit terbesar manusia adalah merasa tahu. Jika makrifat dibuka tanpa tabir, manusia akan merasa telah sampai dan berhenti berjalan. Padahal perjalanan kepada Allah tidak pernah selesai selama nafas masih berhembus. Dengan menjaga makrifat dalam isyarat, para nabi memastikan bahwa siapapun yang sampai adalah mereka yang benar-benar siap, bukan mereka yang sekadar ingin terlihat sampai. Makrifat sejati tidak ditandai oleh pengalaman batin yang spektakuler, melainkan oleh akhlak yang semakin lembut. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil, semakin ia tenggelam dalam samudra hakikat, semakin ia takut melukai sesama. Inilah yang diajarkan para nabi tanpa perlu menyebut istilah makrifat. Mereka menunjukkan bahwa buah dari pengenalan kepada Allah adalah kasih sayang, kesabaran, dan kerendahan hati. Jika akhlak tidak berubah, maka yang terjadi hanyalah ilusi spiritual. Bayangkan sebuah benih yang ditanam di tanah. Ia tidak tumbuh karena diteriaki, tetapi karena dirawat dengan sabar. Terlalu sering menggali tanah untuk melihat apakah ia tumbuh, justru akan merusaknya. Makrifat adalah benih, syariat adalah tanahnya. Para nabi mengajarkan cara merawat tanah, bukan memaksa benih tumbuh. Ketika waktunya tiba, ia akan menembus permukaan dengan sendirinya, membawa kehidupan yang tak pernah diumumkan sebelumnya. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tanda awal makrifat yang sejati bukanlah munculnya penglihatan batin atau rasa ekstase yang menggetarkan, melainkan berubahnya cara dunia menggenggam hati. Dunia masih ada, aktivitas tetap berjalan, tanggung jawab tidak ditinggalkan, namun cengkeramannya melemah. Seorang hamba yang mulai disentuh makrifat tidak membenci dunia, tetapi juga tidak diperbudak olehnya. Ia melihat segala sesuatu sebagai titipan, sebagai peran sementara dalam skenario ilahi. Inilah sebabnya para nabi tidak mengajarkan makrifat secara terang-terangan, karena makrifat yang benar tidak melahirkan pelarian dari dunia, tetapi kehadiran yang lebih jujur di dalamnya. Ketika makrifat mulai berbuah, kalimat la haula wala quwata tidak lagi tinggal di lisan. Ia turun ke cara memandang hasil dan kegagalan. Seorang hamba berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hatinya berserah sepenuhnya. Jika berhasil, ia tidak mabuk pujian. Jika gagal, ia tidak hancur oleh kecewa. Ia menyadari bahwa segala gerak hanyalah tajalli dari kehendak Allah. Para nabi ingin menanamkan kesadaran ini secara perlahan, agar manusia tidak jatuh ke dalam fatalisme atau kesombongan spiritual. Karena itu mereka menekankan amal dan akhlak, bukan pengalaman batin yang mudah disalahpahami. Fana sering disalahartikan sebagai lenyapnya kesadaran atau keterputusan dari realitas. Padahal fana yang diajarkan oleh jalan kenabian justru menjadikan seseorang lebih hadir. Hadir dalam mendengarkan, hadir dalam mencintai, hadir dalam melayani. Ego yang biasanya sibuk menuntut pengakuan mulai meredah.
Dalam kefanaan ini, seorang hamba tidak lagi sibuk bertanya apa yang aku dapatkan, tetapi apa yang dititipkan kepadaku untuk dijaga. Inilah buah makrifat yang paling nyata, dan inilah pula alasan mengapa para nabi menyimpannya dalam akhlak, bukan dalam slogan. Sahabat petunjuk Al-Quran, kehidupan tetap menghadirkan ujian, kehilangan, dan luka. Makrifat tidak menghilangkan ombak, tetapi memperkenalkan samudra. Seorang hamba yang telah merasakan samudra hakikat tidak panik oleh gelombang. Ia tahu bahwa di balik riak yang bergemuruh ada kedalaman yang tenang. Para nabi ingin umatnya mencapai ketenangan ini tanpa harus kehilangan pijakan syariat. Karena itu mereka mengajarkan kesabaran dan tawakal sebagai jalan. Siapa yang menapaki jalan ini dengan setia akan merasakan bahwa bahkan dalam duka ada cahaya yang menyertai. Bayangkan seorang penjahit yang tekun. Ia tidak sibuk memamerkan jarum dan benang, tetapi memastikan pakaian itu nyaman dipakai. Makrifat adalah kenyamanan batin yang lahir dari ketaatan yang dijahit dengan ikhlas. Para nabi tidak mengajak manusia memuja alat-alat spiritual, tetapi mengajarkan cara menjahit kehidupan dengan benang kesadaran ilahi. Ketika pakaian itu selesai, ia tidak perlu diumumkan, ia cukup dikenakan dengan rendah hati. Sahabat petunjuk Al-Quran, semakin jauh seseorang berjalan di jalan batin, semakin ia memahami bahwa tidak semua yang tidak dijelaskan adalah kekurangan. Justru di sanalah rahmat bekerja dengan cara paling halus. Para nabi mengetahui bahwa Allah bukan hanya maha menyingkap, tetapi juga maha menutup. Tabir bukan selalu penghalang, melainkan pelimbung. Jika makrifat disampaikan secara terang-terangan kepada setiap jiwa, banyak hati akan pecah sebelum sempat matang. Maka tabir dijadikan selimut kasih sayang agar manusia tumbuh sesuai kadarnya. Dalam keheningan itu, Allah mendidik hambanya secara langsung tanpa perantara kata-kata yang seringkali disalahpahami. Jalan makrifat bukan jalan loncat, melainkan jalan menapaki makam demi makam. Para nabi mengajarkan kesetiaan pada proses. Mereka tahu bahwa jiwa manusia harus dibiasakan tunduk sebelum ia pantas disingkapkan rahasia. Seseorang yang dipercepat tanpa kesiapan akan jatuh lebih keras. Karena itu makrifat tidak diumumkan, melainkan dihadiahkan. Ia datang sebagai buah, bukan sebagai target. Ketika seorang hamba ikhlas menjalani syariat tanpa tuntutan batin, Allah sendiri yang akan memperkenalkan dirinya sesuai kadar hamba. Makrifat sejati adalah pertemuan, dan setiap pertemuan memiliki waktunya sendiri. Tidak ada kekasih yang ingin ditemui dengan paksaan. Para nabi memahami adab ini. Mereka tidak memaksa Allah dikenal oleh manusia, tetapi mempersiapkan manusia agar pantas dikenalkan kepada Allah. Ketika waktu itu tiba, tidak ada pengumuman, tidak ada sorak-sorayan, hanya kepastian sunyi di dalam dada bahwa selama ini engkau tidak pernah berjalan sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, salah satu tanda mendekati makrifat adalah berkurangnya keinginan untuk menjelaskan segalanya. Semakin seseorang tahu, semakin ia memilih diam, bukan karena menyembunyikan, tetapi karena menyadari keterbatasan bahasa. Para nabi berada di puncak pengetahuan, namun mereka adalah manusia paling lembut ucapannya. Inilah adab makrifat yang sering dilupakan. Ia menjadikan seseorang semakin berhati-hati, semakin takut menyakiti, dan semakin rendah hati. Jika hingga titik ini hatimu terasa disentuh, sahabat petunjuk Al-Quran, jangan biarkan sentuhan ini berlalu begitu saja. Jalan ini akan semakin hidup jika dibagikan dengan niat yang bersih. Maka dengan penuh kelembutan, izinkan aku mengajakmu untuk menuliskan renunganmu di kolom komentar, agar kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Jika narasi ini terasa bermanfaat, dukunglah dengan menekan like dan membagikannya kepada mereka yang mungkin sedang mencari cahaya dalam sunyi. Dan bila engkau ingin terus berjalan bersama di jalan pengenalan diri dan Allah, tekanlah subscribe dan ikuti channel Petunjuk Al-Quran, agar kita dapat saling mengingatkan dalam kerendahan hati. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya seluruh perjalanan batin yang panjang ini tidak berujung pada sebuah puncak yang bisa dibanggakan, melainkan pada sebuah titik nol yang jujur. Titik di mana seorang hamba berhenti merasa telah sampai. Disinilah rahasia terbesar makrifat tersembunyi, bukan pada penyingkapan yang membuat seseorang merasa istimewa, melainkan pada kesadaran yang membuat seseorang merasa tidak memiliki apa-apa.
Para nabi membawa manusia kembali ke titik ini. Mereka tidak mengajarkan makrifat secara terang-terangan, karena makrifat yang benar tidak membuat seseorang ingin tampil, tetapi ingin menghilang dari pusat perhatian. Ia tidak membuat seseorang merasa tinggi, tetapi merasa semakin kecil di hadapan Sang Kekasih. Jika setelah perjalanan spiritual seseorang menjadi keras, mudah menghakimi, dan merasa paling benar, maka sesungguhnya ia belum keluar dari jebakan ego. Hanya saja egonya kini mengenakan pakaian religius. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik kedalaman ini, syariat tidak lagi dirasakan sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai nafas kehidupan. Sholat bukan sekedar rutinitas, tetapi tempat kembali. Puasa bukan sekedar menahan, tetapi cara melembutkan. Amal bukan lagi alat tawar-menawar, melainkan ungkapan cinta yang malu jika dipamerkan. Inilah keseimbangan yang dijaga oleh jalan kenabian. Para nabi tahu bahwa tanpa syariat, hakikat akan berubah menjadi ilusi, dan tanpa hakikat, syariat akan mengering. Maka mereka tidak memisahkan keduanya. Mereka mengajarkan syariat dengan ruh dan menyimpan hakikat dalam adab. Jika ada satu kalimat yang merangkum seluruh perjalanan ini, maka itulah la haula wala quwata illa billah. Bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kesadaran yang hidup. Ketika seseorang benar-benar meminum makna kalimat ini, ia berhenti menyandarkan apapun pada dirinya. Ia berusaha, namun tidak merasa memiliki usaha. Ia bergerak, namun tidak merasa menggerakkan. Ia berbicara, namun tidak merasa kata-katanya berasal dari dirinya. Semua kembali kepada Allah sebagai sumber. Inilah fana yang diajarkan para nabi, bukan lenyap dari dunia, tetapi lenyapnya klaim diri. Ya Allah, jika dalam perjalanan ini ada cahaya yang terasa, kami tahu itu bukan milik kami. Jika ada kata yang menyentuh, kami tahu itu bukan dari kami. Kami hanyalah wadah yang rapuh, mudah retak oleh rasa bangga dan merasa sampai. Maka lindungilah kami dari keindahan yang menipu. Jangan Engkau beri kami rasa yang membuat kami lupa bersujud. Jangan Engkau beri kami pengetahuan yang membuat kami memandang rendah sesama. Jadikan kami hamba yang cukup dengan Engkau, takut kehilangan adab meski merasa dekat. Bersihkan hati kami dari ego yang paling halus, agar ketika Nur-Mu bertajali, kami tidak mengklaimnya sebagai milik, tetapi menerimanya sebagai amanah. Jika Engkau ingin memperkenalkan dirimu kepada kami, lakukanlah dengan caramu, pada waktumu dan sesuai kadar kami. Dan jika Engkau memilih menutup, jadikan penutupan itu rahmat yang menjaga kami dari kesombongan. Terimalah kami sebagai hamba yang tidak membawa apapun selain harap dan malu. Sahabat petunjuk Al-Quran, di titik inilah perjalanan ini kita lepaskan kembali kepada Allah. Tidak ada penutup yang lebih indah daripada diam yang penuh kesadaran, karena makrifat sejati tidak diakhiri dengan kata-kata, melainkan dengan akhlak yang terus dijaga, bahkan ketika tidak ada yang melihat.